Di video ini, gue akan ngebahas tips dalam menghadapi wawancara dari pihak ship owner, khususnya teman-teman pelaut. Dan menurut gue, ini sangat menarik untuk diperbincangkan. Tapi seperti biasa, kita harus bumper dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dengan gua Putra. Oke, gua mau bahas tips untuk menghadapi wawancara dari ship owner, mau itu di video call, normal call, atau face to face. Tapi seperti biasa, sebelum video ini dimulai, gua akan menjelaskan channel ini bahwa channel saya Putra membahas tentang seputar crewing, keberangkatan pelaut, dan juga berkaitan dengan maritime. So, jika kalian tertarik dengan konten-konten yang berbau dengan maritime, job di kapal atau di crewing, jika kalian yang baru datang dan baru lihat channel ini, jangan ragu untuk subscribe. Jika ada pertanyaan seputar tentang job di kapal, mau itu di offshore ataupun di onshore, langsung saja follow my LinkedIn. Oke, pertama adalah sebelum menghadapi interview oleh pihak owner, mantapkan diri teman-teman untuk mempelajari bahan-bahan yang akan ditanyakan oleh ship owner, dan biasanya pihak dari manning agent akan memberikan kisi-kisi atau bahan-bahan buat interview selama 2 hari full. Tapi teman-teman harus jaga kondisi kesehatannya agar pas hari hanya tidak drop. Kedua adalah kerapihan, karena dengan kerapihan tentunya dari pihak ship owner akan melihat pandangan pertama, yaitu penampilan teman-teman harus good looking. Jadi nanti ship owner ada nilai poin sendiri, karena jika teman-teman tidak menjaga kerapihan, tentunya ada sedikit pengurangan nilai dari ship owner. Ketiga adalah konsentrasi. Jangan sampai teman-teman grogi dalam pembicaraan di awal wawancara. Karena jika teman-teman tidak konsen atau grogi dalam pembicaraan di awal, apa yang teman-teman sudah pelajari dalam 2 hari tersebut takutnya akan blank. Tapi jika teman-teman bisa mengontrol, bagus sekali. Nah, biasanya ada beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan oleh pihak ship owner. Misal di bagian deck officer, satu tentang marine pollution. Penting banget buat para deck officer mengetahui tentang hal ini, karena ini kan juga termasuk dari aturan-aturan di kapal. Nah, ada juga pertanyaan tentang item code. Teman-teman harus pelajari semuanya, elemen utamanya apa aja, dan ini penting sekali adalah safety. Pasti dalam hal bekerja pasti ada yang namanya safety first, dan ada lagi tentang operation. Nah, itu pasti banyak yang harus didalami tentang operation. Maksudnya operation contohnya nih prosedur di kapal dan yang sering diimplementasi elemen mana aja. Terus ada namanya stability booklet. Nah, teman-teman harus pelajari rule of the route-nya, terus macam-macam seperti call rate. Kalau gitu kan banyak rule-nya. Mungkin teman-teman bisa hafalkan lagi dan baca-baca lagi. Emang sih sedikit males untuk mempelajari hal tersebut. Tapi walau bagaimanapun penting sekali buat teman-teman, bahan-bahan tersebut harus dipelajari seperti itu. Terus ada yang namanya tentang emergency. Ada beberapa contoh tentang signal-signal emergency, alarm ya. Tapi gue nggak bisa jabarkan di sini, tapi karena akan panjang sekali 2 jam nanti bisa gue jelasin di sini. Gue hanya ambil poin-poinnya aja. Nah, untuk di engine officer sama basicnya seperti di deck, yaitu marpol juga ada, tapi di engine officer terpenting itu annex bagian yang mana aja. Lalu ada lagi tentang yang namanya definisi engine. Tapi biasanya ship owner ingin tahu teknik skill seorang engine officer, terutama di bagian overhaul. Teman-teman harus jelaskan details juga, dan ada juga PMS, yaitu Plan Maintenance System. Nah, pada para engine officer harus tahu hal ini, yang ada namanya per weekly, second week, per monthly, 3 month, 6 month, per year, ya kan, apa saja pemeliharaannya. Dan teman-teman harus jabarkan semua ya, kalau bisa detail lebih bagus, karena nanti ada nilai plus dari ship owner. Dan juga tentang troubleshooting. Tentang troubleshooting ini kan pasti berbeda-beda, teman-teman. Harus ya teman-teman, apa ya, di sini jika ditanya tentang troubleshooting jangan asal jawab dulu. Takutnya di sini teman-teman ingin menjelaskan troubleshooting mesin Yanmar, tapi ship owner maunya troubleshooting Kamin. Nah, jadi sebelum menjawab ditanyakan terlebih dahulu
untuk menghindari misunderstanding. Dan untuk sekitar pertanyaan untuk rating AB dan Euler, ya nggak terlalu sulit, pertanyaannya simple, tidak seperti officer. Biasanya yang ditanya itu tentang tugas-tugas AB itu apa, tugas Euler itu apa, lalu toolbox meeting, dan juga menceritakan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dan juga ada tentang signal-signal emergency. Dan ini untuk yang di deck officer dan engine officer, skill communication English-nya teman-teman minimalnya 75-80% untuk bisa berkomunikasi dengan ship owner. Karena juga untuk menghindari miskomunikasi. Oke, gitu aja teman-teman. Jika ada saran atau koreksi, nggak perlu ragu untuk menulis di kolom komentar. Dan kayak biasa, jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya bagi pelaut. Dan pastinya subscribe to my channel agar nantinya bisa memberikan konten-konten yang berkualitas di episode yang akan mendatang. Oke, gitu aja. Gua Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam crewing.